maya mendadak heboh. Apa yang sebenarnya terjadi saat Arya Khan secara dramatis mengumumkan melalui siaran langsung bahwa benteng pertahanannya telah runtuh? Seperti apa Arya Khan mengakui bahwa cintanya dengan Pinkan Mambo sudah benar-benar terputus sejak 10 hari yang lalu? Lantas, rahasia kelam apa yang membuat Arya merasa pintu maaf kini telah tertutup rapat? Benarkah ada kejadian fatal yang tak lagi bisa ditoleransi hingga urusan uang harian sebesar Rp300.000 kini menjadi pemantik api konflik yang tak terpadamkan? Lalu, di tengah pengakuan jujur Arya soal ketidaksempurnaannya, mengapa Pinkan Mambo justru meledak dan mengamuk hebat? Benarkah sebuah hunian yang dibangun Arya secara diam-diam, yang niatnya sebagai bukti tanggung jawab, justru dianggap Pinkan sebagai bentuk penghinaan yang membuatnya merasa hanya dijadikan layaknya asisten rumah tangga? Sanggupkah perjuangan berdarah-darah Arya membangun pondasi rumah impian untuk Pinkan dan anak-anak menjadi penyelamat di tengah badai perceraian ini? Ataukah rumah tersebut justru menjadi bom waktu yang meluluh lantakan sisa-sisa cinta mereka? Jangan lewatkan pengakuan eksklusif Arya Khan yang penuh air mata dan rahasia dapur yang selama ini tersembunyi rapat. Siapa yang sebenarnya bersalah dan siapa yang menjadi korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat hiburan kembali diguncang kabar panas. Belum lama mengecap manisnya pernikahan yang penuh kontroversi. Kini sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari bibir Arya Khan. Melalui potongan video live yang mendadak viral, Arya secara dramatis mengumumkan sebuah kalimat yang menyayat hati. Ia telah resmi menceraikan sang istri, Pinkan Mambo. Tim Intens Investigasi pun berhasil menemui Arya secara eksklusif untuk mengulik kebenaran di balik drama ini. Dengan raut wajah yang tak bisa berbohong, Arya membenarkan bahwa benteng pertahanannya telah runtuh sejak 10 hari yang lalu. Jalinan cinta mereka sudah benar-benar terputus. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika sebelumnya mereka selalu berhasil melewati badai pisah rujuk, mengapa kali ini Arya merasa pintu maaf dan kesempatan itu telah tertutup rapat? Benarkah ada sebuah kejadian fatal yang membuat Arya merasa tak sanggup lagi melangkah bersama Pinkan? Sambil memohon agar publik tidak melayangkan hujatan, Arya Khan akhirnya buka suara mengenai alasan pahit di balik perceraian kilatnya. Bahagia ya, aku tidak menceraikan ya teman-teman ya. Daripada kalian bertanya-tanya, udah atau enggak ini itu, aku udah bisa resmi dan aku sudah menceraikan dia. Aku sudah blokir itu semuanya teman-teman ya. Jadi aku minta sama kalian, jangan pernah tanya-tanya tentang hubungan aku dengan dia. Aku udah bisa secara mutlak. Udah jalan 9 hari mungkin kesininya. Mau 10 hari. Betul. Mau 10 hari aku udah gak bersama dia. Jadi untuk komunikasi pun aku udah nggak sama sekali. Terakhir waktu 2 hari yang lalu, sebelum mau menuju 10 hari maksudnya. Jadi dapat 2 hari, aku sempat komunikasi. Jadi nggak ada yang diperbaiki lagi. Kalau kita kan sering pisah, rujuk, pisah, rujuk, pisah, rujuk, pisah, rujuk gitu ya. Dan kayaknya ini yang nggak bisa diperbaiki lagi dari segi akunya. Kalau dulu dari segi dia datang baikan, dari segi aku datang baikan. Tapi kalau ini aku kayaknya enggak gitu. Tadi juga kakakku bilang teman-teman TikTok pada bilang kayak ada yang nelpon, cuman kan aku udah blokir ya kontaknya, udah
Cuman TikTok doang unfollow sama aku. Kalau WA aku udah blok. Ya kita sama-sama blokir, tapi mungkin ada yang bilang suruh buka blokirannya, dia mau telepon aku. Cuman kakak aku tadi kesini, jadi aku bilang enggak lah, udah nggak ada yang bisa diomongin lagi. Intinya aku nggak mau jelekin dia. Gimana pun dia udah pernah dalam hidup aku, udah pernah bersama aku, udah mau 3 tahun kesininya kita. Gitu. Jadi biarlah dia bahagia. Gitu, dan jangan ujat dia juga, jangan ujat aku juga. Namanya jodoh kita nggak tahu, mungkin jodoh aku selesai sampai di sini. Pertama dia, aku blok, gitu kan. Ya saling ngeblok lah. Terakhirnya aku, niatnya juga aku mau blok gitu. Jadi pada saat itu aku kabur sih, aku yang kabur, aku yang pergi gitu. Ada sesuatu yang, udahlah, aku nggak mau cerita gitu. Intinya udah kita masing-masing aja. Mungkin dia menganggap aku ini jahat, aku pun menganggap dia jahat gitu. Jadi kalau menganggap seperti itu, ya udah nggak usah ada kecocokan lagi dalam rumah tangga ini. Di balik ketegasan sikapnya, Arya Khan ternyata menyimpan sejuta sesak dan dilema yang mendalam. Karena jauh di lubuk hatinya ia mengaku sebenarnya masih memiliki keinginan besar untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya bersama Pinkan Mambo. Ada rasa malu yang teramat sangat yang menghimpit batinnya jika harus kembali menelan pil pahit kegagalan untuk kedua kalinya. Apalagi ia merasa seolah terjebak dalam kutukan 3 tahun pertama yang menjadi fase terberat dalam hidupnya. Mengingat pernikahan sebelumnya juga kandas tepat di tahun ketiga, Arya kini merasa trauma dan terpukul karena harus menghadapi badai yang sama. Sebuah pengakuan jujur yang menunjukkan betapa rapuhnya ia di balik keputusan cerai tersebut. Sebenarnya pada dasarnya aku pengen tuh pertahanin. Aku pengen rumah tangga utuh. Aku malu kalau sampai berpisah kedua kali. Karena aku kan pernah sempat pisah ya sekali gitu kan. Terus kedua kalinya aku pisah apa kata orang gitu kan. Jadi aku gagal lagi gitu kan ujiannya gitu kan. Sebenarnya kalau kita kesimpulin dalam rumah tangga itu, di titik 3 tahun itu tuh ujiannya besar. Itu kita harus pahamin itu dalam. Makanya banyak orang yang berumah tangga gagal di 3 tahun. Aku pun sama mantan aku yang pertama 3 tahun aku gagal ekonomi ujiannya. Jadi kesusahan lah gitu. Sebenarnya kalau kita itu ekonomi enggak. Kayaknya sih lebih ke pola pikir sih antara dia dan aku. Lebih kita nggak cocok gitu. Mungkin dia kan pernah cerita kalau aku ini nggak baik buat dia dari awal, ya udah. Jadi kalau dia udah pernah bilang gitu, kalau memang aku nggak baik, untuk apa aku bertahan sampai 3 tahun? Buang-buang waktu kan, gitu kan logikanya gitu kan. Lebih jauh lagi, dengan nada penuh kerendahan hati, Arya Khan secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya bukanlah sosok suami yang sempurna dan tak menampik adanya berbagai kebohongan yang mewarnai urusan rumah tangga mereka. Namun bagi Arya, rahasia kelanggengan sebuah pernikahan seharusnya terletak pada kemampuan pasangan untuk berhenti mencari-cari kesalahan satu sama lain, sesuatu yang tampaknya sulit tercapai dalam hubungannya bersama Pinkan. Meskipun ia mengaku tidak keberatan dengan perbedaan pola pikir maupun pendapat yang kerap memicu percikan konflik, Arya dengan tegas meminta agar Pinkan tidak lagi menimpakan seluruh beban keluhan kepadanya seolah semua adalah kesalahannya. Nah mungkin aku pernah salah, pernah jujur, aku nggak sempurna enggak, aku pernah salah, sering ngumpetin duit, pernah ya betul, aku jujur, aku nggak mau munafik orangnya, aku bohongin dia, tapi bohongin itu kayak ini bangun rumah gitu doang. Bangun rumah ini di sini, bohong soal uang, aku nggak nabung, nyimpen uang diem-diem buat beli ini rumah gitu, bangunin soal itu gitu. Ya itu aku akui aku salah, betul. Tapi kalau ya ada pokoknya kan ada sesuatu lah yang membuat aku ini harus seperti ini gitu.
Ada sesuatu yang harus aku lakukan walaupun ini bohong, tapi tujuannya itu buat keluarga gitu. Cuman itu sih. Ada juga aku juga pernah salah. Ya kalau kita ngelihat kesalahan nggak ada habisnya. Dia juga ada, saya juga ada gitu kan. Dari situ kan kita ambil kesimpulannya, rumah tangga ini kalau memang utuh ya salah satunya harus ada yang kuat gitu. Apalagi kalau dua-duanya kuat untuk bertahan pasti langgeng. Kesimpulannya aku tuh nggak masalah pola pikir atau gimana, kita berbeda gitu ya, beda pendapat, beda pikiran. Tapi kayak gini, aku nggak ngejelekin, nggak. Ceritanya kayak kamu mau seperti ini, mau seperti ini, seperti ini. Logika aku ini nggak masuk nih kayak ke sini. Menjadi seperti ini, seperti itu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kamu siap menerimanya silakan. Tapi jika kamu kesulitan dan kamu yang merasakan sendiri gini, janganlah mengeluh dan membebani ke aku. Arti katanya gitulah. Jangan sampai bukan ngebebani, nanti jangan sampai jadi masalah dalam rumah tangga ini gitu. Jangan sampai jadi bumerang dalam rumah tangga. Kalau kamu mau ngambil kesimpulan sesuatu yang kamu pilih, lakukanlah gitu kan. Aku support aja. Tapi ketika kau gagal, jangan sampai rumah tangga ini hancur, rusak gitu kan. Aku pun begitu. Jika aku mengambil kesimpulan, berarti pikirlah matang-matang. Jangan sampai dampaknya ke rumah tangga gitu. Aku pengennya gitu aja. Terserah kamu mau beli ini, mau lakukan ini, mau usaha ini, terserah. Kalau kau mampu silakan. Tapi jangan sampai jadi bumerang dan masalah dalam rumah tangga. Itu aja sebenarnya. Tak hanya soal hati, Arya Khan pun mulai membongkar urusan dapur mengenai nafkah yang selama ini ia gelontorkan, di mana ia mengklaim selalu memberikan uang harian sebesar Rp300.000 kepada Pinkan dan tak pernah sekalipun kurang dari jumlah tersebut. Karena pernikahan mereka dilakukan secara siri, Arya mengungkapkan bahwa kini ia tengah menjalani masa tunggu hingga 3 bulan ke depan demi memastikan mereka benar-benar berpisah total dan tidak lagi tinggal bersama. Namun, yang paling menyayat hati adalah pengakuan Arya mengenai bagaimana masalah sepele bisa meledak menjadi konflik besar hanya karena urusan materi. Ia menceritakan momen pahit ketika permintaan tolongnya terkait uang kepada Pinkan justru menjadi pemantik keributan yang tak terelakkan. Lantas, seperti apa detail pertikaian yang dipicu oleh rupiah tersebut? Jadi yang penting mah aku sebagai suami tanggung jawab gitu, menafkahi. Ada uang ya silakan kalau aku ada gitu kan. Intinya laki-laki kan menafkahi gitu kan. Berapapun itu jumlahnya ya kan, tetap menafkahi. Ya aku akui 300.000 sehari dan itu nggak pernah di bawah 300.000. Itu uang makan doang. Aku juga punya cicilan dan lain-lain gitu kan. Aku siri nggak resmi. Aku siri. Kita tunggu aja 3 bulan ke depan. Kalau di agama kan 3 bulan ke depan, kalau aku nggak bersama dia udah resmi, selesai. Gitu aja sih. Jadi aku mau tunggu 3 bulan ini, sampai 3 bulan ini aku nggak bersama dia. Gitu. Ya udah, sekarang aku introspeksi diri aja. Aku fokus dengan diri aku aja sendiri. Dia juga supaya fokus dengan diri dia sendiri, kebahagiaan dia dan anak-anak gitu. Kita kalau emang kita berteman baik, bertemanlah baik gitu. Jangan sampai ada ribut, jangan sampai ada musuh gimana pun gitu dari netizen atau dari semua orang gitu kan. Kita baik-baik aja. Pinkan mampu ngamuk hebat. Seperti apa? Merasa disepelekan karena Arya Khan bangun rumah diam-diam tanpa diskusi, Pinkan sebut dirinya hanya dijadikan layaknya asisten rumah tangga? Benarkah proyek rumah ini yang menjadi bom waktu perceraian mereka? Simak videonya sesaat lagi. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
pemirsa Intens Investigasi. Ketegangan ini rupanya berakar dari sebuah amarah yang meledak hebat saat Pinkan Mambo sempat mengamuk sejadi-jadinya kepada Arya Khan beberapa waktu lalu. Pemicunya pun tak main-main. Pinkan merasa sangat dikhianati dan disepelekan karena Arya dituding tiba-tiba membangun rumah tanpa ada pembicaraan atau sepengetahuan dirinya sebagai istri. Merasa harga dirinya terinjak-injak karena tidak dilibatkan dalam keputusan besar tersebut, Pinkan dengan nada getir mengaku merasa hanya dijadikan seperti asisten rumah tangga ketimbang seorang pendamping hidup, hingga tanpa ragu ia langsung melayangkan tuntutan cerai saat itu juga. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Ya, sekarang aku bangun ini, ya, bukan buat pribadi aku kan, buat kamu Ya, juga di sini. Kamu ngapain bangun? Kamu bangun rumah di Arab aja sekalian. Gak usah izin sama aku diam-diam. Waktu kita banyak endorse itu kan, waktu Donat banyak endorse, Mana ada aku suami duitnya bangun rumah sendirian tanpa izin istri. Selama berbulan-bulan aku dibohongin, rumah itu tiba-tiba jadi. Apa ikhlas aku? kalaupun jadi juga kan udah kelihatan di sini kan kita bisa tinggalin. Ntar kita beli lagi di Kamu mau BSD. tinggalin tanah? Kok kamu maksa? Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak mau Makanya dari tinggal. situ aku mau cerai. Karena kamu nggak pernah ngehargain Nggak aku. mau tinggal di Api amarah Pinkan Mambo kian membara saat ia merasa Arya Khan sengaja menyudutkan dirinya di depan publik dengan narasi seolah Pinkan adalah sosok istri yang tak bersyukur karena enggan menempati rumah yang baru saja dibangun. Tak berhenti di situ. Dalam luapan emosi yang tak terbendung, Pinkan pun mulai membongkar aksi mengejutkan Arya yang dituding secara sembunyi menggunakan uang hasil endorse miliknya, hingga membuat Pinkan merasa hanya dimanfaatkan sebagai ladang uang selama ini. Lantas, setelah badai pertengkaran hebat yang mengoyak hati dan harga diri ini, seperti apa ungkapan rasa sakit terdalam yang akhirnya keluar dari lubuk hati Arya Khan? Ya terus mata, ya orang-orang jangan jelekin aku. Maksudnya kamu ngomongin yang lain aja selain ngomongin cara mengatur uang aku. Kamu ngomongin yang lain aja selain cara mengatur uang aku. Aku mah nggak perlu kalian bilang hedon, nggak perlu kalian bilang aku miskin. Aku mah tetap bekerja siang, pagi, sore, malam. Lalu sekarang aku lagi mau beli rumah. Beli rumah juga pakai uang aku, itu juga hasil aku. Aku ini kalaupun mewah, aku memang udah merintisnya dari 9-80 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu. Udah merintisnya, kenapa aku mewah? Karena aku punya usaha juta. Masa aku gak boleh tinggal di apartemen yang 1,5 itu juga pakai uang aku sendiri. Lagian aku lagi beli rumah 14 miliar. Aku lagi beli rumah. Terus kenapa? Aku mau beli rumah, mau cepet kaya, ludahin muka aku kalau dia bisa kaya. Ya hidup aku itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kamu. Cara berpikir kamu cuma gajian tiap hari. Cara berpikir aku itu bikin pabrik. Mungkin ini jadi riweh karena Arya punya rumah kali ya. Jadi kok ada rumah lagi gitu. Kayaknya ya. Mungkin kalau live-nya terpisah dari dulu juga udah terpisah kok. Dari Arya tinggal di BSD 2 tahun ini kan sejak nikah, tapi nggak pernah dibilang pisah rumah kan. Tapi baru kali ini kan dibilang pisah rumah karena Arya punya rumah. Janganlah susah dibuat-buat. Setiap orang punya impian dan kemauan, semua itu manusiawi teman-teman. Ya, manusiawi, siapa sih nggak pengen punya impian dan besar? Tapi hiduplah kita sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Kalau ngarepin kemauan, kalau kita kemampuannya dikit, stres. Yang real aja hidup mah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.